Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah bapak hak asasi manusia. Yang ngajarin hak asasi manusia bukan barat, bukan timur. Yang ngajarin hak asasi manusia yang hakiki Nabi Muhammad. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau saat jihad dalam perang Badar itu ketika musyrikin terbunuh, Nabi tidak menelantarkan jenazah mereka, kubur, makamkan, jangan dibiarkan dimakan oleh hewan dan binatang, digalikan lubang, dimakamkan mereka di lubang tersebut. Kita belajar hak asasi manusia dari Nabi Muhammad SAW. Ini hari kan kita lihat hak asasi manusia, orang barat mengajarin hak asasi manusia. Mereka nggak punya hak asasi terhadap manusia, nggak ada setitik jiwa kemanusiaan dalam hatinya. Kita mau belajar dari mereka hak asasi mereka yang asli. Nah, itu yang kita lihat di media. Tuh, mau belajar dari begitu. Selama ini kita ditipu dengan HAM-nya mereka. Selama ini isu HAM yang mereka ungkapkan itu mereka pakai untuk merugikan, untuk memboikot, untuk menimbulkan kerugian di tengah-tengah masyarakat. Itu HAM-nya mereka. Terus kita mau cari solusi dari mereka. Mereka jerit-jerit tentang HAM. Terus mereka mendustakan HAM tersebut. Udah gitu kita mau berdiri di pintu mereka mengemis pertolongan. La wallah, Allah maulana wala maula lahum. Allah penolong kita, mereka yang gak punya penolong. Cukup sudah berdiri mengemis di pintunya manusia. Andaikan kita berdiri di pintu mereka 1000 tahun, gak bakal datengin apa-apa. Usaha kaki yang kita pakai jangan dipakai untuk berdiri di pintu mereka, tapi kita pakai berdiri di pintunya Allah. Wallah lebih manfaat. Pakai ini kaki berdiri di pintu tahajud. Pakai ini kaki untuk berdiri mengemis rahmat Allah Ta'ala. Pakai diri kita ini untuk bersujud, menumpahkan air mata kita berdoa untuk Allah Ta'ala. Wallah lebih manfaat. La tas'alanna bunayya Adam hajatan fas'al ladzi abwabuhu la tuhjabu. Jangan minta hajat kepada Bani Adam, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menjanjikan, ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab, aku kabulkan, kata Allah Ta'ala. Siapa dari negara-negara tersebut yang berucap semacam ini? Janji mereka, kita nurut sama janji mereka, bikin kita tambah miskin. Mereka menjanjikan kepada negara-negara dengan segala bentuk ribanya, prakteknya, bank dunianya, bikin negara tambah miskin. Hakikat apa yang mereka janjikan? Kemajuan, kekayaan, harta. Persis syaitan ya'idukum. Hakikat yang mereka janji itu, proposal yang mereka bawa, ambil dari sekarang, fatwa dari Al-Quran. Inna syaitan ya'idukumul faqr. Mereka menjanjikan faqr, kemiskinan. Ya'murukum bil fahsya, beri kebebasan untuk LGBT, begitu dapat pinjaman. Beri kebebasan untuk seks bebas, untuk pergaulan bebas. Itu yang mereka bisa. Slogan memajukan haknya kaum wanita. Tapi kenapa yang dimajukan bukan aurat? Apa dari dulu wanita nggak ada yang berbisnis? Kita tahu di dalam Al-Quran, 2 wanita, putri Sayyidina Syuaib, yang memutarkan bisnisnya Nabi Syuaib. Apa bisnisnya dia? Peternakan. Dikerjakan oleh wanita tersebut dengan baik, tanpa nyampur sama yang bukan muhrim. Tetap mengedepankan rasa malu. Wajadihdahuma tamshi ala istihya. Kata Allah mensifatkan di dalam Al-Quran, berjalan dengan rasa malu wanita tersebut. Apakah mereka nggak bisnis? Lah, itu nggak bisnis. Kalau bisnis itu mesti pakai rok sampai ke atas lutut. Bisnis mesti wanita. Hak asasi wanita itu dicampur laki perempuan. Waliyadzubillah min dzalik. Kita mengutuk perbuatan mereka. Kenapa kita ngikutin kelakuan dan pakaian mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ngingetin sama kita. La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin, dhira' bi dhira', hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Di antara umatku ada yang akan mengikuti jalan umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau ada di antara mereka yang masuk ke lubang biawak, maka di antara umatku yang akan menyatakan akan mengikuti mereka, menganggap itu adalah sebuah trendsetter, sebuah kemuliaan. Wallah mereka dusta. Jangan ikuti mereka. Nabi ditanya, yang dimaksud siapa? Al-Yahud wan Nasara. Naam, siapa lagi? Di lain pihak kita melaknat, mengutuk, tapi belok sebelah sini kita bertepuk. Kita mengutuk, terus anak kita ngikutin pakaian mereka, nonton tontonan mereka. Tahu gak? Bom yang mereka kirim buat saudara kita, duitnya dari mana? Ketika kita ngikutin dengan modenya mereka, dengan perangainya mereka, dengan pemikiran mereka, dari situ istiqamahnya kita di pintunya Allah. Itu yang mengalahkan itu semuanya. Teladani Rasulullah, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang penuh rahmat, penuh kasih sayang.